Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 macam sifat, man kunna, siapa yang 3 macam sifat itu fihi terkumpul dalam dirinya, bahwa munafikun, maka dia termasuk dikategorikan orang yang munafik murni. Ada yang bilang bahwa munafikun khalisun. Nah, begitu. Jadi dalam satu matan hadis bahwa munafikun khalisun, siapa yang kumpul ada 3 sifat dalam dirinya, maka dia termasuk munafik murni. Yang di atas tuh hadisnya. 1, apabila bicara bohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dikasih amanah khianat. Kalau salah satu aja ada dalam diri seseorang muslim, itu dari katakan tanda orang munafik itu. Nah, kalau 3-tiganya sekarang, 1, ya 2, 3 ada di dalam diri orang tersebut, maka orang tersebut dikategorikan munafik khalis, murni itu munafiknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya nih yang 3 macam ini tolong benar-benar kita perhatiin, jangan sampai ada dalam diri kita. Ya, bicara ya apa adanya dah. Ya, jangan suka membohongin, apalagi yang dibohongin rakyat. Nah, ini bahaya nih. Nah, begitu. Jadi apa adanya. Yang kedua, kalau berjanji jangan suka ingkar sama janji. Janjinya ini tapi nggak pernah ditepati, janjinya itu nggak pernah ditepati. Kemudian kalau dikasih amanah, kepercayaan, ya berkhianat. Ini kata Rasulullah, kalau 3 macam ini kumpul pada diri seseorang, siapa aja dah, ya dalam diri seseorang, nah bahwa munafik, maka itu udah benar-benar dikategorikan sebagai orang munafik. Makanya mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, ya. Jangan sampai kita punya sifat-sifat seperti ini, karena ibadah kita nggak ada manfaatnya. Nanti kalau kita dikategorikan sebagai orang munafik, kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka pada lapisan yang paling bawah. Fid darkil asfal tuh begitu. Ya, di lapisan yang paling bawah, paling panas berarti itu nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Terus kata Nabi, wa in shoma wa shalla, sekalipun orang itu puasa, sekalipun orang itu sholat. Ramadan si puasa, sholat mah sholat, tapi 3 macam tadi tetap ada dalam dirinya, tetap munafik namanya. Nah, ini kan berat ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi kata Nabi, wa in shoma, innya ghoyah itu namanya. Sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat. Orang kalau udah puasa, masya Allah cakep bener. Sholat rajin, cakep bener. Tapi punya sifat yang 3. Tetap kata Rasulullah, dia dikategorikan orang munafik. Wa za'ama, dan dia menduga, annahu, bahwasanya dia muslimun, muslim. Dia duganya mah orang Islam aja, padahal dia orang munafik. Kan manusia di dunia ini cuma 3, Pak. 1 muslim, ya. Yang kedua kafir, yang ketiga apa? Munafik. Di dalam Al-Quran ceritanya itu nggak lepas orang kafir, orang muslim, orang munafik. Tapi nyatanya munafik lebih banyak diceritakan. Itu di dalam surah Al-Baqarah aja awal-awal itu ketahuan munafik banyak banget diceritain. Bahkan ada surah Al-Munafikun secara khusus, surah Al-Munafikun. Ya, nah ini artinya betapa beratnya ya untuk melihat orang munafik. Susah karena banyak orang menduga annahu muslimun, dia orang Islam. Makanya disebut musuh dalam selimut. Kemarin sudah katakan, Nabi Muhammad saja kalau tidak dikasih informasi sama Allah, Ubay bin Salul nggak disangka dia sebagai orang munafik.
Sekarang Nabi tahu karena diinformasikan sama Allah. Karena zohirnya dia muslim, hatinya yang beda. Casingnya cakep, casingnya, tapi isinya ya enggak seperti casingnya, berbeda. Zohir sama batin beda. Nah, makanya kita mendingan apa adanya dah. Nah, seperti itu. Jadi ini berat sekali Bapak Saudara. Sengaja Rasulullah sampaikan seperti ini supaya jangan ada di dalam diri kita tuh 3 sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah yang menjadi ciri munafik secara murni. Man iza haddasa kadzaba, itu diulang lagi hadis ini nih. Ya, seperti di atas, siapa yang berbicaranya bohong, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dijanji dia ingkar terhadap janjinya, wa iza tumina khana, apabila dikasih amanah dia berkhianat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina, ghibah lebih berat daripada zina. Selama ini orang bilang zina berat banget dosanya. Ya memang benar, sebab zina itu termasuk dosa besar. Ya, bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu Allah bilangnya wala taqrabuz zina, bukan wala apa? Jangan kamu berzina, bukan begitu. Wala taznu, jangan kamu berzina. Tapi Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan mendekati kepada zina. Dekat aja sama zina udah kagak boleh. Ya, tuh, karena begitu beratnya dosa zina, sehingga zina dikategorikan sebagai dosa besar. Tapi nyatanya kata Nabi, ghibah lebih berat lagi daripada dosa zina. Padahal ghibah itu Masya Allah sering ya itu dilakukan oleh orang. Bahkan kita juga ngeri, jangan-jangan kita. Nah, makanya kita juga jangan berbuat ghibah, menceritakan keaiban orang. Keaiban orang kita ceritain. Itu namanya udah ghibah itu. Ada yang bilang, Ustaz, ini saya ngomong apa adanya cerita nih. Iya emang enggak boleh. Walaupun benar, ini orang ya punya keaiban, kita ceritain. Bener dia punya keaiban, tapi kita ceritain, kagak boleh. Itu namanya ghibah. Kalau nggak ada kita ceritain, bukan ghibah namanya. Apa? Fitnah namanya. Itu. Ini kadang-kadang, Ustaz ini bener nih dia punya sifat begitu. Iya, tetap nggak boleh. Ya, keaiban orang nggak boleh kita ceritakan. Kalau kita ceritakan itu termasuk ghibah namanya. Makanya udah diem aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi menceritakan keaiban orang lain, ya itu udah nggak boleh. Bahkan jangankan keaiban dirinya, dia punya kambingnya kita ceritain kejelekan kambingnya, nggak boleh juga. Tuh kalau kita belajar ilmu tasawuf nanti begitu, ada orang yang diceritain kambingnya, itu kambing orang itu jelek banget, ya nggak boleh, dosa juga. Punya motornya diceritain, itu motor begitu jelek banget, enggak boleh. Ya, itu namanya udah ghibah juga. Apalagi orangnya langsung. Ya, ada orang punya mobilnya kita ceritain, jelek banget nih mobil begini masih pakai aja, begitu, kagak boleh juga. Itu namanya udah ghibah. Ya, apalagi langsung kehormatan dia, dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Makanya ghibah kata Nabi dalam hadis ini lebih berat kebanding daripada zina. Padahal zina itu udah dosa besar. Li'anna rajula, karena seseorang qad yazni, kalau seandainya terkadang dia berbuat zina, sumayatubu, kemudian dia tobat, fayatubu lahu alaihi, kalau terima tobatnya. Ada orang berzina Bapak Saudara, sekarang dia sudah sadar, dia sudah tobat, diminta ampun sama Allah terima taubatnya, jadi orang baik lagi. Makanya kita nggak boleh seuzon sama orang, ya nggak boleh. Seorang sejelek-jeleknya orang jangan kita caci, kita hina, ya sebab kita nggak tahu setelah dia melakukan perbuatan yang jelek-jelek tadi, mungkin dia malam udah taubat, bisa nggak begitu?
udah taubat sama Allah. Kita nggak tahu, kita masih jelekin aja. Padahal dia di sisi Allah udah baik banget karena dia udah taubat. Tapi kita masih jelek-jelekin aja. Oh udah, kita dosanya banyak banget. Orang berzina itu kan dosa besar, tapi dia taubat, Allah terima taubatnya. Fayatubullahu alaih, maka Allah terima taubatnya. Tapi kalau yang ghibah nih, kata Rasulullah, inna sahibal ghibah, tapi sesungguhnya orang kalau udah ghibah la yughfaru lahu, tidak akan diampunkan hatta yaghfira lahu sahibu, sehingga dia minta maaf dulu tuh sama orang yang bersangkutan, yang dighibahi, yang dizolimi, yang diomongin keaibannya. Tuh. Kalau orang berzina, orang berbuat dosa yang kaitan yang gak sembayang, ya dia bisa minta ampun langsung kepada Allah. Tapi kalau orang ghibah, dia minta maaf, ya Allah mohon maaf saya kemarin ghibah orang itu, saya ceritain keaibannya. Enggak bisa, harus datang kita ke orangnya minta maaf, bang kemarin saya ceritain abang keaiban abang nih, mohon maaf ya. Nah harus begitu Bapak Saudara ya, harus begitu. Tanpa begitu ya nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dikatakan wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Jadi berat. Sehingga nanti di akhirat ada yang namanya muflis, orang yang pailit. Nah ini diceritakan dalam hadis ini. Wa innal muflisa, dan sesungguhnya orang yang pailit, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa. Sholatnya rajin dibawa. Ya, ketika meninggal dunia menghadap Allah pahala sholat. Zakatnya dia laksanakan, dibawa pahala zakat. Puasanya dilaksanakan, dibawa pahala puasa menghadap Allah. Tapi di satu sisi apa? Wa ya'ti, dan dia datang juga yang dia lupakan, wa qad satama haza, dia pernah mencaci maki orang ini. Kemudian wa qazafa haza, pernah menuduh orang ini dituduh begini begitu. Ya, wa akala mala haza, dia pernah makan harta orang ini, harta orang diambil, dirampas, dimakan. Ya, wa sapaka dama haza, dan dia pernah yaitu menumpah darahkan orang ini. Mungkin dia pernah ya menumpahkan darah kehormatannya, misalnya tuh ya orang lain kehormatan diganggu. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka akan diberikan ini semuanya dari kebaikan-kebaikannya. Itu amal kebaikan, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, akhirnya bukan untuk dia, tapi diberikan buat orang yang tadi tuh yang dicaci maki. Nih saya kasih pahala sholat saya. Orang yang dituduh begini begitu, nih saya kasih dari ya amalan puasa saya. Nah kemudian ada lagi siapa, misalnya orang-orang yang pernah ya dicaci maki, kemudian harta orang dirampas, diambil secara zolim, secara batil. Nah nanti dinuntut kebaikan kita diambil lagi. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita bawa pada saat kita meninggal dunia habis semuanya. Sholat udah habis buat membayarin orang. Pahala puasa sudah habis untuk bayarkan orang yang pernah kita zolimi. Zakat pahalanya udah habis kita bayarkan buat orang-orang yang kita zolimi juga. Sementara orang-orang yang dizolimi masih banyak. Ini masih ada, ini masih ada, ini masih ada. Amal ibadah kita udah habis. Akhirnya bagaimana? Akhirnya summa yu'khazu min khotoyahu. Kesalahan mereka orang lain, dosa orang lain ditimpakan kepada orang tersebut. Itu namanya muflis. Jadi dibangkrut, amal kebaikannya habis buat bayarin orang karena orang lain selalu dizolimi. Sementara amal kebaikan udah habis, orang yang dizolimi masih ada, masih ngantri. Saya belum dibayarin, saya belum dibayarin. Nah akhirnya bagaimana? Kata Allah, ya udah ente punya dosa orang lain ditimpakan kepada orang yang tadi itu yang muflis, ya yang pailit. Nah setelah begitu bagaimana?
patut roha alaihi, setelah dilemparkan dosa-dosa mereka kepada orang tadi, sumayut rohu finnar, akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Itu gara-gara ghibah, gara-gara zolim. Tuh, makanya ini kaitannya dengan manusia. Makanya Bapak, Saudara, orang yang solih, orang yang baik itu penilaiannya ada dua minimal. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, baru dibilang solih. Jadi orang yang soleh itu pertama hubungan dia dengan Allah baik. Sholat nggak pernah ditinggalkan, puasa, zakat, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, bahkan dia tambah dengan yang sunnah-sunnah dikerjakan yang kaitan dengan hablum minallah. Tapi juga hablum minannasnya nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah berbuat zalim orang, nggak pernah merampas harta orang lain. Nah, ini hablum minannasnya bagus. Nah, ini orang dikategorikan sebagai orang yang solihin, orang-orang yang baik. Tapi kalau ada orang yang sama Allah baik, ibadahnya rajin, puasanya rajin, tapi sama orang lain tidak baik, harta orang lain dirampas sama dia, milik orang lain diakuin jadi milik dia. Kemudian apalagi? Ya suka mengganggu orang lain, memfitnah orang lain, menzolimi orang lain. Nah, ini nih yang bahaya. Tanpa disadari ketika dia meninggal dunia, ternyata amal-amal kebaikannya buat bayarin orang-orang tadi tuh sampai habis, sampai dia kagak punya lagi amal kebaikan. Ya, akhirnya dosa orang lain diberikan kepada dia. Nauzubillah min zalik. Ini yang kata Nabi muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut di akhirat. Ya, nah makanya dosa ghibah ini berat sekali. Ya, makanya kita belajar koreksi diri, kita lagi ngaji, kita lagi belajar diri kita masing-masing, semuanya termasuk saya. Ya, belajar. Ayo kita jangan sampai ghibah. Di zaman sekarang ini orang udah ghibah mulu, Pak. Makanya kita kalau nerima nih WA jangan sembarangan juga. Kalau kira-kira yang kita kagak tahu, yang ini menyebarkan fitnah, lebih bagus udah kita delete aja dah. Ya, kita hapus, jangan malah kita sebar ke orang lain. Ya, kita sebar ke orang lain, berarti kita nyebar fitnah juga. Ini sekarang ghibah itu paling gampang. Dan itu nggak terasa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai ya ibadah kita hancur, rusak gara-gara ghibah. Ya, sehingga banyak hadis-hadis terkait masalah ghibah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu hiya zikruka akhaka bima yakrahu. Yang dinamakan ghibah adalah kamu menceritakan ya kepada saudara kamu terkait tentang hal-hal yang tidak sukai. Tuh, kalau didengar kita cerita nih, ya dia nggak ada. Kalau kita cerita didengar, dimarah, dikagedemen. Nah, itu namanya ghibah. Begitu Bapak Saudara. Kalau di depan orangnya maka ghibah namanya. Apa adanya kita omongin, lu begini banget, begini, nih harus begini, harus begitu. Nah, itu enggak ghibah. Nih kita enggak ada orangnya, kita cerita di mana-mana. Itu namanya ghibah. Enggak boleh. Jadi menceritakan terkait tentang masalah saudara kamu, kalau didengar pasti dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Fa in kana bihi mataqulu faqad abtahu. Kalau memang yang diceritakan itu ada pada diri saudara kamu, apa yang kamu katakan benar ada pada diri saudara kamu tadi, maka itu namanya ghibah. Ya, itu sampai tadi tuh kambingnya aja diceritain, kan kambing jelek banget diceritain, motornya diceritain, motornya jelek banget diceritain, kan bener. Ya, tetap itu namanya ghibah. Kalau didengar nanti dimarah. Nah, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi, kalau seandainya yang diceritakan itu ternyata tidak ada dalam pribadi orang yang kita ceritakan, tuh faqad bahatahu, berarti kamu udah memfitnahnya.
Tuh, ini yang dikatakan al-qatlu asadu, ya apa? Al-fitnatu asadu minal qat. Fitnah itu namanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tuh, jadi kalau fitnah itu nggak ada. Kita cerita-cerita begini, begitu, keaiban-keaibannya kita ceritain. Ternyata pada diri orang itu nggak ada. Berarti kita udah fitnah. Tapi kalau kita ceritakan ini itu kejelekannya, tapi emang benar dia emang begitu punya sifat. Ya kita ceritain, itu ghibah namanya. Tetap nggak boleh. Makanya ada satu hadis itu yang indah sekali. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ceritain kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Tutupin, pendam, jangan kau omongin kalau ada keaiban-keaibannya. Itu begitu. Ini jenazah kan udah nggak bisa protes, nggak bisa apa, udah diem aja. Kalau yang bagus-bagus ceritain, nggak apa-apa, ceritain. Tapi kalau yang jelek-jelek tutupin. Kalau terkait dengan orang yang hidup kan dia masih berontak, ya jangan kita ceritain. Sebab kalau kita ceritain dimarah. Nah seperti itu. Nah kalau ada kebaikannya boleh kita ceritain, kebaikan orang lain kita ceritain boleh. Sebab ketika kita menceritakan keaiban orang lain, minimal tanzil rahmah. Tuh orang baik banget, masya Allah. Nggak apa-apa tuh. Nggak ada orangnya kita ceritain kebaikan yang boleh. Sebagai contoh. Masya Allah, si A itu orangnya baik banget. Ya, ceritain tuh kebaikan itu boleh. Insya Allah tanzil rahmah. Tapi kalau keaibannya kita ceritakan, nggak boleh. Walaupun benar ada dalam dirinya. Nah itu termasuk namanya ghibah. Wa man zakara musliman bima laisa fihi, maka siapa-siapa yang menceritakan kepada orang Islam dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, kana haqqan 'alallahi ayyah bisahu fi nari jahannam, maka nanti dia berhak untuk dihisab dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hatta ya'tiya ala sayyati ma yaqul, sehingga dia akan datang atas kejahatan yang dia katakan. Tuh, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk ke dalam surga nammam. Apa tuh nammam? Orang yang tukang ngadu domba. Si A sama si B baik-baik saja, datang orang ketiga, akhirnya A sama B berantakan, ribut. Itu namanya ada namam, ada orang yang suka mengadu domba. Suami istri baik-baik saja, ya, tiba-tiba ada orang ketiga, akhirnya suami sama istri ribut. Tuh, makanya ketika suami mendengar kabar dari orang lain tentang istrinya, jangan diterima begitu aja. Klarifikasi dulu yang benar. Kadang-kadang ini berita nggak benar, suami udah marah aja, langsung marahin istrinya, padahal istrinya nggak melakukan itu. Ya, nah makanya perlu diklarifikasi. Atau seorang istri dapat informasi dari orang lain terkait tentang suaminya begini, begitu. Ya, jangan diterima dulu sama istrinya, klarifikasi dulu, bener enggak? Ya, begitu takutnya ada orang-orang tertentu yang memang ingin mengadu domba, namam namanya. Ini bahaya. Ya, begitu. Makanya kita enggak boleh melihat sesuatu info begitu saja. Harus diklarifikasi terlebih dahulu. Ya, jelas, nyata, benar, baru kita bertindak. Tapi kalau sebelum jelas nyata, ya itu jangan dulu. Karena ini kata Nabi, ada aja kadang-kadang orang yang suka mengadu domba, namam namanya. Ya, makanya kalau kita dapat berita, klarifikasi. Ya seperti itu. Khawatir ini ya tidak benar. Sebab yang namanya informasi kan al-khobar yahtamilul sidqa wal kadzib. Kan begitu ya. Yang namanya berita itu bisa benar bisa bohong. Makanya kita kalau dapat informasi klarifikasi dulu. Sebab itu bisa benar bisa bohong.
Wasyiraru ummati allazina yamshuna bin namimah, dan sejelek-jelek umatku itu orang yang berjalan terus membawa berita-berita hoak, mengadu domba, namimah. Tuh begitu. Jadi kata Nabi Muhammad, umatku yang paling jelek, yang paling jahat itu dia kalau jalan kemana-mana yang dibawa berita-berita hoak, ya informasi kagak bener untuk memecah belah. Namimah itu namanya, mengadu domba. Wa yufsiduna bainal ahibbah, dan dia bisa merusak antara saudara-saudara yang saling cinta mencintai. Tuh, si A sama si B selama ini akur-akur saja, baik-baik saja, saling cinta mencintai, lalu datang nih namimah, akhirnya merusak ya persatuan ya daripada dua orang yang saling ya mencintai. Itu begitu. Ini jahat kan berarti, ya namam itu jahat berarti, makanya pantas gak akan masuk surga dia. Wa islahu zatil baini afdalu minas syiyami wal qiyami was shadaqah, sementara mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai itu lebih afdol kebanding daripada kita puasa, kita qiyamul lail, kita bersedekah. Ada orang sedang bermusuhan, ribut, kita damain. Yang tadinya bertikai jadi enggak lagi, yang tadinya bermusuhan sekarang tidak lagi. Itu apa yang kita lakukan nilainya lebih bagus daripada kita puasa, kita qiyamul lail, dan kita bersedekah. Wa ibsadu zatil baini, bermula merusak dua orang yang sedang baik-baik, hiyal halikatu, namanya dia sebagai penggunting, penyembelih, allati tahlikud dain, yang menyembelih itu agama. Jadi seperti menyembelih itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni adam khata, setiap manusia anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya, yang namanya manusia ya banyak salahnya. Nih kita nih al-insan mahlul khata' wan nisyan, ada aja kesalahan dan kekurangannya. Tapi Rasulullah nggak lihat begitu. Tapi Rasul lihatnya sebaik-baik orang yang bersalah yang mau taubat. Kalau kita mau taubat, sekalipun kesalahan kita besar, insya Allah kita akan diampunkan oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik. Khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. At-taibu minaz zanbi kaman la zanbala, orang-orang yang bertobat seperti enggak punya dosa. Walau aznabtum, kalau seandainya kamu berdosa, hatta tablugha khotoyakum as-sama, sampai dosa dan kesalahan kamu itu tingginya sampai ke atas langit. Masya Allah, udah banyak banget tuh dia melakukan kesalahan, sampai kesalahannya diumpamakan ya udah setinggi langit. Summa tubtum, kemudian kamu bertobat ilallahi, kepada Allah, la taba alaikum, pasti Allah terima taubatnya kamu. Tuh Allah tuh maha ghafur, Allah maha rahim. Allah nggak seperti manusia, ada rasa dendam. Ada orang berbuat dosa sama kita, berbuat salah udah banyak banget, minta maaf, lu dosa lu udah banyak banget sama gue. Nah, begitu, gue kagak maafin. Kadang-kadang begitu yang namanya manusia. Tapi Allah tidak begitu. Allah nggak punya sifat pendendam. Sekalipun salah kita, dosa kita itu banyak, udah sampai setinggi langit, kalau kita bertobat, tetap Allah terima taubat kita. Fa innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, karena Allah akan menerima taubatnya manusia, hambanya, malam yugharghir, selama itu rohnya belum ada di tenggorokan. Gitu ya Bapak, selama itu roh belum ada di tenggorokan. Nih kalau roh dari tenggorokan sini nih udah tinggal mau mati doang, nah itu udah kagak diterima. Emang apa nggak diterima? Karena amalan-amalan kita udah diperlihatkan, tempat kita udah diperlihatkan, sehingga kalau ada orang mau masuk surga udah diperlihatkan tuh surga, kalau orang mau dimasukkan neraka udah diperlihatkan itu neraka. Itu kalau udah rohnya di tenggorokan. Makanya pada saat itu udah nggak diterima lagi taubat. Kalau seandainya itu masih diterima, semuanya masuk surga, berarti neraka kosong. Tuh begitu. Jadi Allah menerima taubat ada batasnya. Pertama, selama roh belum ada di tenggorokan. Yang kedua, selama matahari belum
terbit dari sebelah barat. Kan selama ini terbit dari sebelah mana? Timur. Suatu saat nanti terbit dari sebelah barat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, udah nggak diterima lagi taubat. Apakah setelah terbit dari sebelah barat langsung kiamat? Belum. Masih ada kehidupan lagi. Tapi itu tanda-tanda taubat kita udah nggak akan diterima. Masalah itu lebih berat lagi. Suatu saat nanti akan terjadi begitu Bapak Saudara. Matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah kalau yughargir itu ruh sudah di tenggorokan. Kan pada saat malaikat Israel mencabut nyawa manusia, ruhnya itu pertama diambil dari ujung kaki dulu, terus jalan dengkul, paha, pusar, dada, terus terakhir sampai sini, sampai tenggorokan. Nah di tenggorokan tuh Allah kasih lihat tuh tempatnya di mana dia, sehingga dia pengen taubat saat itu dan menyesal dia. Menyesal. Nah, diambil terus. Habis sudah. Ya, nah itu ketika rohnya dari tenggorokan sudah tidak lagi diterima taubat seseorang. Ini yang disebut ya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Ini hadis sahih. Maka ibu binazanbi dan orang taubat dari dosa kaman ladzan balahu, sama seperti orang itu tidak punya dosa. Jadi kalau kita taubat, mudah-mudahan kita nggak punya dosa. Makanya sering-seringlah kita taubat, astaghfirullahaladzim, untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita banyak dosa, kotor. Semakin banyak kita istighfar jadi bersih. Nah kalau udah bersih, kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk tuh. Karena nih wadahnya udah bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, kagak nampung, nggak bisa. Ya Allah, gelas kalau bersih masuk air, kita minumnya juga enak, begitu. Tapi ini gelas kotor, kita masukkan air, kita mau minum nggak enak. Aduh, ini gelasnya kotor bener. Mau minum nggak kesampean, kita tadinya aus juga nggak jadi ausnya. Nah begitu. Jadi hati kalau kotor banyakin istighfar. Dengan kita istighfar jadi bersih. Nah kalau kita bersih, kita ngucapin kalimat la ilaha illallah, masuk tuh, sehingga hati kita nggak kosong. Ya, disitulah yang mendatangkan kedamaian. Ya, kenapa? Hati kita bersih sehingga masuk kalimat-kalimat yang baik tadi langsung mengisi ya kekosongan tuh di hati. Ya begitu. Nah makanya nih hati harus dibersihkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dengan cara apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam. Ditandain sampai situ Bapak Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.